Pak Ketua, tadi kan sudah terduga dari komisioner KPU kan sudah dimintai keterangan. Eh, apa saja ini yang dipertanyakan dalam apa Iya, konfirmasi tadi? tadi cukup banyak ya pertanyaan. Saya lupa tadi, kalau nggak salah mungkin ada sekitar berapa ya, hampir 50-an pertanyaan kalau nggak salah tadi. Dan kita sampaikan kepada terlapor. Yang pertama, kita tentunya terima kasih terlapor sudah bersedia hadir, dan juga kita izinkan untuk bisa ditemani oleh lawyernya. Kemudian yang kedua, terlepas dari apakah yang disampaikan oleh terlapor itu sesuatu yang benar, nah kita pada posisi yang positive thinking bahwa si terlapor ini kan sebelum kita mintai keterangannya itu kan sudah kita sumpah. Nah, oleh sebab itu dengan sumpah itu ya kita positif tinggi bahwa yang bersangkutan itu pasti akan menyampaikan keterangannya secara benar. Nah, dari keseluruhan pertanyaan-pertanyaan itu kita awali dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama di bulan Januari. Kemudian kita sampai ditanyakan pula yang siapa yang hadir, kemudian apa yang dibicarakan, kemudian apa yang diberikan kepada yang hadir di situ. Begitu juga dengan pertemuan kedua. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kita hanya mengkonfrontasikan dari pendapat para saksi-saksi sebelumnya yang notabene merupakan jajaran dari PPK di 10 kecamatan. Kita konfrontasikan dengan terlapornya. Ya wajar saja kalau terlapor ada yang diiyakan, ada juga yang tidak diiyakan. Nah itu hak dari mereka, tetapi pada prinsipnya kami dalam hal ini adalah Bawaslu, ya tentunya kami juga penilaian masing-masing. Sehingga bagi kami kita bukan mencari masalah masalah utamanya apa, karena sebenarnya masalahnya kan sudah jelas. Ya kami akan memperkuat saja apakah benar yang dilaporkan itu seperti ini. Nah yang namanya terlapor ya pasti dia ya paling tidak dia kan punya hak untuk membela diri. Nah itu juga kami pahami betul, sehingga ketika misalnya dulu para saksi mengatakan begini, ketika kita konfrontasikan kepada terlapor mengatakan oh saya tidak seperti itu. Nah itu hak dia juga. Tapi kami juga nanti akhirnya juga punya penilaian sendiri. Nah, tapi prinsipnya bahwa hari ini sudah hadir bisa memberikan keterangan, maka kita akan pertimbangkan, kita mixkan antara pendapat, keterangan dari para saksi, kemudian juga keterangan dari pelapornya. Nah, kita akan membahaskan dengan apa yang disampaikan oleh pelapor. Berkaitan dengan jumlah pertanyaan, saya memang tidak hafal karena saya tidak langsung menghadap pada poin-poin pertanyaan, tetapi memang tadi karena kita juga hadirkan teman-teman dari anggota Bawaslu dan mereka kita berikan kesempatan juga untuk bisa memperdalam itu, maka satu pertanyaan kemudian bisa berkembang menjadi beberapa pertanyaan. Tuh. Jadi disebutkan Ya bisa jadi ya. Dan tadi waktunya juga akhirnya cukup panjang juga. Nah itu ya semata-mata karena kita ingin mendapat informasi yang selengkap-lengkapnya kan itu. Kalau untuk poin pentingnya ada berapa? Ada mungkin ada yang disampaikan. Poin pentingnya, Ah, ya poin pentingnya yang pertama bahwa kita ingin tahu betul apakah dia memang berperan di dalam pertemuan-pertemuan itu. Kemudian yang kedua kita juga sampaikan apakah sebagai seorang komisioner dia bisa melakukan kegiatan di luar di luar kedinasannya dengan mengundang
pihak dari BPK. Nah, kemudian kita arahkan lagi kenapa di dalam pertemuan tersebut kok juga hadir pihak ketiga yang notabene bukan penyelenggara pemilu. Kemudian apa yang dibicarakan di situ, kemudian ada janji apa yang ada di situ. Nah, kemudian setelah itu kita mengarahkan untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana hubungan antara terlapor dengan pihak ketiga itu. Ternyata mereka kan sama-sama satu kampung, Pak. Jadi sudah teman bermain, sudah saling akrab. Nah, cuma kan semuanya juga harus bisa ya cara Jawa Lembang, Bapak. Nah, sampai kemudian kita pun bertanya apakah ketika melakukan pertemuan dengan teman-teman dari BPK, tetapi kemudian ada pihak lain yang bukan penyelenggara, itu kira-kira apakah menyalahi prosedur di KPU atau tidak. Kemudian juga kita arahkan ketika di situ mengarahkan teman-teman BPK untuk mendukung paslon tertentu sekalipun dalam lingkungan keluarga sendiri. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan asas netralitas? Itulah kira-kira keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan pada terlapor.